Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai, halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia atau YGSI. Pada episode kali ini, kita akan ngobrolin tema mansplaining saat perempuan dianggap tak tahu bersama saya, Eva Tarigans. Dalam banyak konteks sosial, perempuan masih diperlakukan seolah-olah selalu kurang tahu, kurang paham, atau perlu dibimbing. Bahkan ketika mereka memiliki kompetensi yang setara atau justru lebih tinggi. Seperti contohnya beberapa waktu lalu, seorang perempuan pemimpin proyek yang idenya tentang strategi pemasaran baru diabaikan dalam rapat, namun kemudian ide yang sama diterima dan dipuji ketika diutarakan oleh rekan kerja laki-lakinya. Dari budaya tersebut muncul sebuah pola komunikasi yang merefleksikan ketimpangan antara relasi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang-bidang yang memerlukan gagasan. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber yang sangat kompeten nih di bidangnya. Ada Kak Anindya Vivi dari Jakarta Feminis. Halo Kakak. Halo Kak Eva, apa kabar? Aku lihat ini aku baik-baik saja. Aku luar biasa. Jadi kayak ini kita sudah sih. Tapi Kak Vivi, ini kalau ngobrolin mansplaining, mungkin dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu sudah ada, tapi dengan pilihan kata mansplaining ini mungkin banyak yang belum paham nih. Sebenarnya apa sih mansplaining ini? Sebetulnya tadi waktu Kak Eva memperkenalkan aku dan bilang bahwa aku adalah narasumber yang sangat kompeten, sebetulnya kompetensi untuk membicarakan mansplaining tuh cuman satu sih, perempuan aja. Ya, ada saya. Tapi mungkin tadi ya kalau misalkan ditanya kenapa namanya mansplaining, sebetulnya ya dari itu kan diambil dari kata man that explaining gitu kan ya. Jadi makanya karena sering sekali dilakukan oleh laki-laki yang ke perempuan, karena tadi ya ada ketimpangan relasi gender itu, maka itu disebut dengan mansplaining. Dan sebetulnya tadi yang disebutkan Kak Eva mendefinisikan tentang bagaimana laki-laki selalu merasa lebih tahu, dan pengetahuan perempuan itu either perempuan itu dianggap tidak tahu atau pengetahuan mereka itu nggak dianggap. Gitu. Jadi itulah yang akhirnya menimbulkan mansplaining tersebut, karena dalam tatanan sosial, khususnya dalam konteks-konteks kehidupan yang sangat patriarkis ini, perempuan itu diposisikan dalam konteks bahwa kayak emang lo nggak tahu gitu, atau bahkan karena tadi di awalnya memang pengetahuan perempuan itu tidak diakui, dan juga khususnya karena banyak perempuan diposisikan untuk tidak dapat mendapatkan informasi tersebut. Jadi akhirnya mereka beranggapan yang namanya perempuan, karena lo nggak punya opportunity yang sama, lo nggak di sekolah, lo nggak sekolah dan segala macam. Apalagi kalau misalkan kita ngomongnya sama ibu rumah tangga gitu ya, selalu dianggap bahwa lo tahu apa sih, lo kan cuma di rumah dan segala macam. Padahal kan pengetahuan perempuan dan pengetahuan itu kan nggak hanya kita dapatkan dalam konteks lo harus belajar dan segala macam, dan even dalam situasi di mana mereka sudah ada di posisi yang profesional gitu ya, dalam situasi bahkan kayak dan pas banget kemarin aku habis bikin konten tentang ciri-ciri laki-laki red flag, dan salah satunya adalah mereka yang emang suka mansplaining. Itu aku mencontohkan temen aku yang pernah ngedate sama cowok yang kebetulan temen aku dokter. Cowoknya itu mansplaining ke dia tentang anatomi tubuh gitu, padahal cowoknya ini nggak dokter, dan ngeyel gitu kan. Dan itu dan pasti kita juga pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi mungkin itu sih, mungkin kalau sedikit terkait definisi, dan aku rasa contohnya banyak banget, nggak hanya dalam konteks relasi profesional atau di ruang kerja, bahkan dalam relasi-relasi kehidupan sehari-hari pun yang kadang kalau kita mungkin sadar ya itu adalah mansplaining, tapi kadang laki-laki nggak sadar apa yang mereka lakukan itu sebenarnya seksis, karena mansplaining ini kan bentuk dari seksisme kayak gitu sih. Dan justru banyak yang anggap it's normal kok, itu kan kayaknya itu normal-normal aja sih, kenapa harus dikategorikan, mungkin orang ngobrol begitu ya. Padahal sebenarnya kalau boleh dirunut tuh, apa ini benar-benar murni soal komunikasi interpersonal kah? Atau mungkin justru ada akar kayak struktural yang lebih dalam nih? Aku sih sebetulnya ngelihatnya balik lagi ya, karena mansplaining ini kan bentuk dari seksisme sebetulnya, karena didasari oleh kepercayaan atau asumsi bahwa perempuan itu nggak tahu apa-apa atau mereka nggak punya pengalaman, karena tadi ya society selalu menempatkan perempuan dalam ranah-ranah domestik contohnya, bahkan kadang dalam ranah domestik pun masih suka di mansplain gitu kan. Yang lebih sedih sebetulnya di saat ketubuhan perempuan pun itu masih sering di mansplain. Kayak contohnya kalau misalkan kita melihat statistik dalam konteks
kesehatan gitu kan. Banyak banget apa sih pengalaman-pengalaman perempuan itu yang dinegasikan atau nggak dianggap bahwa itu, atau dianggap kayak oh ini cuman perasaan kamu saja, karena tadi orang berpikir bahwa perempuan itu nggak tahu apa-apa, atau pendapat atau perasaan atau rasa yang mereka alami itu tuh invalid gitu. Dan ini tuh sering banget terjadi kalau misalkan teman-teman juga pernah ngebaca tentang endometriosis gitu kan ya. Banyak sekali perempuan yang misdiagnose atau didiagnosa itu terlambat karena tadi ketubuhan perempuan itu, suara-suara ketubuhan perempuan itu dianggap nggak valid. Dan ini kan akhirnya kayak dari konteks yang mansplaining, dari konteks menegasikan pengalaman perempuan, endingnya apa? Keselamatan tubuh perempuan dan hidup perempuan juga yang terdampak gitu kan ya. Jadi aku rasa ini struktural. Nah kemarin kebetulan aku sempat ngebaca buku yang judulnya Invisible Woman, jadi ngomongin tentang data gap. Dan data gap ini kita nggak hanya ngomongin data gap, tapi juga gender data gap. Dan gender data gap ini sebetulnya terjadi karena orang beranggapan bahwa the default settings of humans are men. Karena tadi kita berada di dunia yang patriarki. Kalau pernah kita mendengar kata bahwa kayak oh dunia ini dibentuk atau dibuat, it's a man's world, ya kan? Karena memang segala macam dunia atau segala macam fungsi yang ada di dunia ini, bahkan tadi ya masalah kesehatan, kita ngomongin occupational health safety, itu tuh semua data dan riset itu semua yang digunakan sampel itu adalah tubuh laki-laki, atau tadi ya sampel-sampelnya adalah laki-laki. Jadi akhirnya situasi-situasi perempuan ini nggak terekam, jadi akhirnya laki-laki merasakan gue defaultnya. Jadi kalian yang perempuan ini nggak akan tahu apa-apa, bukan karena kita nggak tahu apa-apa, tapi bahkan pengalaman kita pun tuh nggak terekam gitu. Jadi maka aku bilang ini nggak hanya masalah kayak oh it's just a comment or anything atau sesuatu yang sepele, tapi ini akar dari berbagai macam masalah yang akhirnya juga berdampak pada kehidupan perempuan. Kayak gitu. Mungkin kalau ngomongin akar, aku jadi kayak zaman buku-buku pelajaran zaman dulu ya. Waktu kakak-kakakku dulu, kakak-kakakku juga, aku juga tuh sering lihat di buku kelihatan dia nggak tua baik. Zaman dulu kan suka bikin ini Ibu Budi, Bapak Budi pergi ke kantor, Ibu Budi bersihin rumah aja. Kayaknya ibunya itu kayak doing domestic thing aja gitu kan. Nah sebenarnya ini apakah termasuk dalam identifikasi mansplaining? Sebenarnya gimana sih cara kita oh ini mansplaining, this is not mansplaining, tuh gimana caranya? I think mansplaining mungkin lebih ke dalam konteks asumsi bahwa kita nggak tahu, kita nggak punya pengalaman ya. Tapi kalau misalkan tadi yang disebutkan itu sebetulnya contoh lain dari seksisme. Karena aku melihat mansplaining itu adalah manifestasi dari seksisme itu yang mengotak-ngotakkan. Itu tadi adalah akar yang dimana akhirnya jadi tadi seksisme itu termasuk tadi ya mengotak-ngotakkan perempuan hanya di ranah domestik, laki-laki yang di ranah profesional. Jadi di saat perempuan mulai bicara dalam konteks-konteks profesional, mereka berpikir bahwa kita nggak tahu apa-apa. Nah itu jadi menurut aku mansplaining itu ada di atas tingkatan yang tadi disebutkan. Jadi dari asumsi yang dibentuk oleh masyarakat tentang norma-norma gender sesuai dengan patriarki itu tumbuhlah si mansplaining ini. Kalau aku ngelihatnya sebenarnya seperti itu sih. Jadi bentuknya ada agak sedikit di atas sebetulnya karena akhirnya berdampak pada nggak cuma itu tapi self esteem juga nggak sih kayak misalkan kita dalam konteks di kantor gitu, aku tadi relate banget sih di saat kayak lah kan gue tadi udah ngomong, begitu laki yang ngomong kayak ini cemerlang gitu kan, padahal tadi lah gue kan sama aja ya tadi gue ngomong gini ya. Dan aku rasa mansplaining ini ada padanan kata lainnya kalau misalkan kita ngomongin dalam konteks identitas lain, misalkan kayak kita ini contoh aku misalkan karena kita juga aku sering sekali berada dalam konteks-konteks diskusi-diskusi di level global itu karena aku bukan kulit putih, mereka berasumsi aku tuh nggak pintar, aku nggak tahu apa-apa. Jadi terkadang orang kulit putih yang suka over explain Indonesia tuh begini. Kita bilangnya ini whitesplaining. Oh, ada lagi. Jadi kita bilangnya itu adalah whitesplain karena orang kulit putih mencoba untuk menjelaskan ke kita di saat kita bisa jadi lebih expert. Apalagi kalau misalnya kita ada di development sector ya, yang orang beranggapan bahwa oh orang kulit putih nih yang kayak savior kompleks gitu, orang kulit coklat ini nggak tahu apa-apa. Teman-teman yang orang-orang yang dulu dijajah oleh mereka ini nggak tahu apa-apa, mereka yang bisa membebaskan kita dari segalanya. Dan aku rasa ini juga
apa ya, konteksnya nggak jauh berbeda di saat kita ngomongin tentang mansplaining. Karena kadang laki-laki ini merasa bahwa gue yang paling tahu, gue yang bisa menyelamatkan kalian dari segala macam masalah ini gitu. Tahu apa kamu? I'm the one who can save you gitu deh. Gitu ya. Save me from who, man? Gitu. Jadi itu sih. Tapi dalam penelitiannya Kak Vivi sendiri atau mungkin pengamatannya Kak Vivi lah, kan banyak banget case yang mungkin terjadi di sekitarannya Kak Vivi juga. Gimana sih sebenarnya bentuknya mansplaining yang mungkin paling sering luput sama pelakunya sendiri nih, sering luput, atau mungkin justru ada bentuk-bentuk yang dianggap kayak halus tapi sebenarnya merendahkan nih? Sebenarnya kemarin yang aku bahas di IG story aku di saat kita ngomongin tentang 3 ciri-ciri cowok yang red flag perlu dihindari. Sebenarnya aku memberikan contoh mansplaining yang dilakukan oleh salah satu menteri kita yang ngomongin tentang perkosaan massal tahun 98 gitu kan. Aku melihat itu sebetulnya adalah bentuk mansplain. Karena dia akhirnya mencoba untuk sebenarnya ada 3 hal yang aku identifikasi dari pernyataan dia. Pertama adalah gaslight, yaitu di mana dia akhirnya membuat kita mempertanyakan realita gitu kan. Dan sebetulnya mansplain kan juga akhirnya gitu. Gue emang nggak tahu ya, apakah tadi benar nggak sih yang gue omongin gitu. Akhirnya dia di mansplain lagi, padahal sebetulnya it's completely the same thing, atau bahkan bisa jadi salah karena kita lebih tahu. Dan juga tadi kan di saat beliau ini bilang bahwa perkosaan massal 98 itu nggak ada karena nggak ada datanya, nggak ada namanya dan segala macam, despite banyak sekali sejarawan dan juga mereka yang merupakan tim pencari fakta di perkosaan massal 98 itu sudah telepon dengan maksudnya merekam korban-korban dan segala macam, dan mereka juga living through that experience, dan teman-teman keturunan Tionghoa di Indonesia yang mengalami intergenerational trauma, pengalaman-pengalaman itu kan dinegasikan dengan hanya karena laki-laki bilang bahwa ini nggak ada. Karena saya seorang sejarawan bla 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 kayak gitu. Ini kan disebut dengan, kalau aku bilang ini adalah salah satu bentuk dari mansplaining, dan orang biasanya nggak melihat, dia nggak bisa melihat, mereka biasanya luput melihat bahwa ini adalah sebetulnya bentuk mansplaining, yang karena orang berpikir mansplaining tuh harus beneran kayak tadi gue lagi ngomong terus gue diinterupsi, dia ngejelaskan hal yang sama padahal gue udah ngejelasin. Tapi penegasian pengalaman hidup perempuan dan di overstatement oleh laki-laki yang menegasikan pengalaman perempuan itu itu juga merupakan bentuk mansplaining, termasuk statement yang menolak kenyataan bahwa perkosaan massal 98 itu sebetulnya benar-benar terjadi itu. Ya, benar banget sih itu. Tapi kalau seandainya kita tarik nih ke relasi personal, seperti ke pasangan kah, ke keluarga, ada banget, sering banget ke pertemanan ini gimana nih polanya tuh berdampak ke dinamika kita sehari-hari nih, gimana nih? I think sebetulnya aku beneran tadi waktu aku jalan ke sini aku bilang sama suamiku, aku pokoknya mau ngomongin tentang kamu kemarin mansplain aku tentang rambut aku. Kenapa? What's wrong with your hair? Gak sih, kita lagi olahraga gitu. Sebenarnya dia ada benernya gitu kan. Dia ada benernya, cuman aku bilang bahwa kayak lah kan lu gak punya rambut panjang, rambut gue yang panjang. Jadi aku yang tahu how to manage dan segala macam kan gitu. Jadi aku bilang sama dia, kamu nih mansplaining aku deh ya kan. Gitu. Cuman balik lagi ya, karena aku rasa jelas berdampak sih, apalagi kalau kita melihat susunan hierarki sosial paling kecil itu kan sebetulnya di keluarga kan. Dan kalau kita bisa melihat bahwa kadang kalau kita melihat tatanan piramida keluarga itu kan yang at the bottom itu kan pasti kan mereka yang tidak diberikan keleluasaan untuk making decision, yaitu biasanya adalah paling bawah tuh biasanya anak perempuan. Gitu kan. Di saat anak perempuan sudah tahu dan segala macam, itu sering dibilang, kamu tuh tahu apa sih, anak perempuan, kamu nggak tahu apa-apa. Segala keputusan itu ditentukan oleh, biasanya di puncak itu adalah bapaknya ya. Kalau misalkan kita dalam konteks keluarga yang sangat patrilineal gitu kan, pasti kan keputusan tertinggi, bahkan ibu pun itu kadang juga nggak bisa memberikan keputusan gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk mansplain yang terjadi di ranah keluarga. Bahkan kadang aku pernah berantem sama ibuku, mungkin ini konteksnya nggak mansplaining ya, tapi tadi ya karena kesusunan keluarga ya. Dan aku sampai bilang sampai ibu nyekolahin aku tuh tujuannya apa sih, biar aku pinter kan gitu. Bukan gue sok pinter, tapi kan dia nyekolahin gue buat gue pinter. Jadi sekarang di saat aku udah punya knowledge, ya bukan berarti aku bermaksud merendahkan bukan berarti aku bermaksud untuk bukan berarti lo nggak tahu apa-apa, tapi ya memang kan kita punya lini-lini sendiri yang mungkin, apalagi kalau itu berhubungan dengan keputusan yang untuk hidup kita sendiri gitu kan. Jadi aku rasa itulah yang akhirnya membuat relasi personal itu juga bisa jadi terdampak di saat kita membiasakan nggak mau melihat bahwa
setiap orang itu punya pengalaman, punya expertise yang berbeda yang juga valid gitu. Dan mereka beranggapan gue yang paling tahu dan segala macam. Sebenarnya konteks mansplaining atau mereka yang ini kan sebenarnya konteks dalam merendahkan pengetahuan orang dan pengalaman orang kan. It doesn't have to kembali ke mansplaining karena ini dilakukan oleh laki-laki, tapi konteks-konteks ini kan sebetulnya nggak hanya terjadi dalam konteks mansplaining, tapi ya itu sih. Dan aku rasa ini juga yang sering sekali terjadi kalau kita ngomongin tentang kekerasan dalam rumah tangga, misalkan contohnya. Itu kan banyak sekali perempuan-perempuan yang bahkan dianggap kamu tuh tahu apa sih? Kamu perempuan, kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak bisa mencari nafkah dan segala macam. Ini tugasku sebagai laki-laki. Kamu perempuan, sekarang dia udah di rumah, dia nggak mencari nafkah, terus dia dibilang kan kamu nggak cari nafkah, kamu nggak bisa mengambil keputusan karena kamu nggak tahu apa-apa. Nah itu sebetulnya juga merupakan dampak-dampak di mana orang nggak melihat bahwa awal mulanya adalah ada pihak atau khususnya laki-laki karena ini mansplaining yang sok tahu gitu yang dan kadang bahkan udah keputusannya dia salah tetap kita yang disalahin endingnya. Nah itu sih menurut aku ya itu tadi ya dampaknya terhadap relasi interpersonal. Nah kalau tadi kita ngomongin interpersonal, keluarga, pasangan. Nah kalau kita bergerak ke konteks yang lebih besar lagi nih, kita ngomongin dalam konteks Indonesia. Kalau menurut Kak Vivi sendiri nih, gimana sih norma budaya dan sosial ini memperkuat legitimasi perilaku mansplaining ini? Aku juga melihat sebetulnya dalam konteks pembentukan kebijakan ya, di saat kita ngomongin tentang representasi perempuan contohnya dalam pembuatan kebijakan itu kan masih sangat minim. Di saat lu mau bikin kebijakan yang berdampak pada perempuan dan juga kelompok marginal, can men represent our struggle? Even if they can, tapi mereka nggak punya experience ya. And do you really trust these people untuk benar-benar mendengarkan apa katanya? Dan kadang sering sekali bahkan di saat kita berpikir oke deh, gue percaya deh sama lo udah gue pilih nih jadi dewan gitu ya, perwakilan dewan, tapi ternyata mereka bikin peraturan itu nggak konsultasi sama kita yang merupakan yang akan terdampak gitu. Jadi aku rasa ini juga, dan mereka bilang kita tahu masyarakat maunya apa. That's the biggest form of mansplaining yang berdampak kepada nggak cuma 1-2 orang, tapi kepada satu negara gitu. Jadi aku rasa itu juga yang merupakan konteks. Dan kembali lagi kalau di Indonesia konteksnya kita nggak hanya ngomongin konteks gender, kadang kita juga ngomongin relasi kuasa dalam konteks misalkan agama. Misalkan orang bilang ya kan saya yang pemuka agamanya, saya yang paling rajin beribadah, mungkin mereka yang lebih tahu saya paling dekat dengan Tuhan, mungkin kayak gitu. Jadi ada konteks-konteks lain yang membuat akhirnya relasi kuasa itu nggak hanya dalam konteks mansplaining, tapi juga ada identitas-identitas lain yang membuat akhirnya mereka merasa lebih berhak untuk bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kita tanpa memahami atau living through the experience kayak gitu. Jadi apakah itu sebenarnya juga salah satu faktor yang kayak membentuk persepsi di masyarakat luas kalau misalnya laki-laki itu dia adalah orang yang lebih rasional, perempuan lebih perasa. Jadi ketika ada disandingkan dalam satu posisi yang sama, kayaknya lebih mumpuni pria daripada perempuan deh. Ya pseudoscience Itu pseudoscience sih. Dan itu tapi ini kan nggak cuma di Indonesia ya, bahkan kayak kita ngelihat konteks yang lebih luas di konteks global gitu. Apalagi kalau kita ngelihat kemarin Amerika Serikat misalkan mereka mau pemilihan kepala negara kan, presiden, di saat satunya Kamala Harris yang seorang perempuan. Ya I'm not endorsing Kamala Harris anyway, sama aja gitu. Kita ngelihat kayak gender ininya ya, inequality-nya ya, dan itu kan sering banget kan kayak emang perempuan bisa memimpin gitu kan. To think about it, all wars started by men. Ya kan, tapi kembali lagi karena konteks-konteks patriarki, konteks yang melihat bahwa pseudoscience yang bilang bahwa laki-laki itu menggunakan akal sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaan. Dan kadang aku berpikir kayak what's wrong with using our kindness dan juga feelings dan menggunakan hati kita untuk membuat kebijakan. Karena menurut aku itu yang paling penting when we're creating a policy yang berdampak pada masyarakat umum dan kehidupan mereka. Yang penting adalah sebetulnya mendasari itu dengan rasa cinta kan, because you love the people, you want the people to thrive. So I think that's what is the most important, instead of menggunakan akal yang mungkin akan jatuh-jatuhnya ke bisnis gitu kan. Jadi aku rasa itu tadi yang, dan memang perlu balance kan sebenarnya itu. Nah itu jadi menurut aku bahkan dalam konteks-konteks global pun juga itu ditekankan, akhirnya bahkan di masyarakat pun juga mengamini hal tersebut. Jadi aku rasa memang akarnya ya memang dari mindset patriarki dan pseudoscience yang ditekan
di-emphasize lagi sama patriarki. Dan itu juga sebetulnya yang aku bilang masalah tadi ya, research tentang default men, ada data gap terhadap gender data gap itu sebetulnya juga itu ngomongin bagaimana the idea of default men itu juga melihat bahwa ya tadi laki-laki itu yang lebih rasional. Makanya kebanyakan riset itu nanti akan dipimpin oleh laki-laki kayak gitu, karena kalau perempuan nanti nggak rasional gitu. Padahal kan kita ngomongin tentang pengalaman manusia yang isinya nggak cuman laki-laki itu gitu. Betul sekali. Tapi kalau menurut Kak Vivi sendiri, dengan pengamatan Kak Vivi selama ini, apakah ada perbedaan nih antara masyarakat urban ataupun rural yang tentang mansplaining ini? Aku rasa aku nggak bisa speak on the whole konteks ya, karena aku rasa sih sebetulnya kalau misalnya kita juga ngomongin ada perbedaan atau enggak, aku rasa sih sama aja gitu. Karena aku juga ketemu di teman-teman yang misalkan kayak kemarin aku sempat ketemu sama salah satu aktivis dari Kartini Kendeng. Dia bahkan cerita waktu kita kan lagi ngomongin tentang apa sih kayak gender challenge gitu kan ya, yang terjadi di saat kita ngomongin tentang peran perempuan di agriculture dan juga agri-food sector gitu. Terus habis itu aku nanya, apa tantangannya nih sebagai perempuan di sana, ada nggak sih kayak tantangan yang sangat gender based gitu? Terus dia bilang, jujur Mbak, aku sih ngerasa laki-laki di desaku itu tuh dia mau memerankan role apapun, termasuk role domestik. Bahkan kan di Yusukinah ini juga dia kan dulu sempat tahun 2017 kan yang ngecor kaki pakai semen itu loh, yang di depan Istana Presiden. Dia bilang bahkan waktu kita demo itu mereka laki-laki mau mendengarkan aspirasi mereka, karena mereka memahami di saat lingkungan itu tercemar, di saat lingkungan itu terdampak, yang paling terdampak itu adalah perempuan, karena mereka yang ngambil air, mereka juga bertani gitu kan ya. Jadi akhirnya ibu-ibu ini yang demo, dan laki-lakinya kayak no need to explain to us anything, I'm gonna take that role untuk ngejagain anak di rumah. Wow, that's what happened. Sedangkan kalau gue pikir di level urban, kalau tadi gue ketemu sama teman gue dari kantor, dia komplain, aduh bos gue begini, dan bosnya laki-laki gitu. Jadi aku rasa I think nggak ada bedanya di saat kita bicara, dan bahkan mungkin teman-teman yang ada di level desa itu bisa jadi akan jauh lebih progresif kalau kita melihat budaya-budaya kita yang mungkin sering sekali hilang ya. Oke, mungkin boleh diceritakan sedikit tadi yang story di desa tadi gimana Mbak? Jadi aku sempat ketemu sama Yusukinah, yaitu salah satu aktivis dari Kartini Kendeng. Dia yang cerita bahwa di saat mereka melakukan protes ya terhadap kerusakan alam yang terjadi di Kendeng, mereka itu laki-laki ini nggak perlu bahasanya, mereka nggak menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman perempuan ini sesuatu yang ridiculous gitu, atau bahkan mencoba untuk over explain atau mansplaining itu. Tapi yang ada mereka memahami bahwa karena tadi mau mendengarkan bahwa ternyata di saat lingkungan itu terdampak, yang paling kena dampaknya adalah perempuan. Jadi bahkan tanpa babi bu dan lain-lain, mereka kayak yaudah lo kalau mau demo ke Jakarta silahkan gitu, kita yang mengambil role untuk jaga anak, nganterin anak ke sekolah dan lain-lain, dan mengambil peran-peran yang sering sekali kalau laki-laki yang toxic masculinity ya, yang maskulinitasnya rapuh gitu, kayak yang gue suruh ganti popok anak gitu. Ini suruh, ini kan nggak laki banget gitu dia. Jadi itu sih. Jadi aku rasa jadi akhirnya di saat kita melihat konteks urban atau konteks rural, malah mungkin bisa jadi teman-teman di konteks rural itu mungkin malah punya role yang lebih setara daripada mereka yang ada di konteks urban. Karena maksudnya kalau aku mendengar dari ini di luar Indonesia ya, kita juga ngomongin keberagaman lainnya, itu mereka juga cerita dulu tuh di desa aku nih, misalnya aku dapat cerita dari temanku di Afrika, di desa aku nggak ada tuh role perempuan apa, role laki-laki apa. Begitu aku ke kota, malah aku melihat emang ada ya role laki apa, role perempuan apa gitu. Jadi ya itu tadi, karena kembali lagi di saat kita melihat konteks rural, kesannya kayak rural banget gitu ya. Memang pasti ada problem-problem lainnya yang kita juga melihat, tapi aku rasa it's the same thing. Pasti ada on and off ya. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, mungkin banyak perempuan-perempuan dan juga para tersangka si pria-pria ini melakukan mansplaining ini secara terus-menerus, dan kita yang terdampak hal itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, kira-kira itu punya side effect. Apakah kira-kira ada dampak sosial atau psikologisnya nggak sih yang dirasakan sama perempuan yang mengalami ini dalam jangka panjang, Kak?
aku rasa ini dialami oleh banyak sekali perempuan yang khususnya aku ngelihat sebetulnya konteks-konteks ibu rumah tangga sih. Jadi mereka kayak punya self confidence yang lumayan, self esteem yang rendah, dan itu juga pasti aku rasa dibarengi atau diakibatkan oleh tadi over the years gitu mengalami mansplaining, dan kekerasan yang mereka alami kan, seksisme yang mereka alami nggak hanya dalam konteks mansplaining ya, bisa jadi mereka mengalami seksisme lainnya, direndahkan karena mereka cuma ibu rumah tangga misalkan, contohnya itu kayak gitu. Jadi aku rasa pasti ada dampak-dampak psikososial yang mereka alami, dan balik lagi bahkan nggak hanya konteks dampak psikososial, di saat pengalaman perempuan ini dianggap invalid atau bahkan experience perempuan ini nggak diakui, itu kan juga akhirnya berdampak pada peran perempuan dalam ruang publik. Gitu kan. Jadi akhirnya kalau kita melihat CEO perempuan cuman ada kecil, ini kita ngomongin yang masyarakat biasanya nyantol ya, kayak CEO perempuan itu representasinya kecil gitu misalkan. Ini kan juga sebetulnya dampak-dampak dari tadi ya, bagaimana seksisme, mansplaining dan lain-lain itu bekerja, atau bahkan peran-peran perempuan yang didomestifikasi. Ini kan juga akibat mansplaining yang terjadi dalam konteks kebijakan gitu misalkan, atau bahkan ya tadi dampak-dampak di saat kita ngomongin tentang akses kesehatan. Ini kan juga akhirnya karena tadi dampak rasa sakit perempuan itu dianggap biasa. Di saat perempuan cerita kayak kalau aku yang lebih tahu dan segala macam, despite mereka nggak punya badan perempuan gitu, itu yang akhirnya menyebabkan banyak perempuan yang menderita. Bahkan kemarin aku sempat baca juga di buku yang sama itu, bahkan kalau di Eropa itu kan laki-laki itu ternyata hidupnya lebih pendek daripada perempuan, tapi ternyata hidup perempuan yang panjang itu mayoritas hidupnya itu menderita. Mereka sakit. Hanya sedikit persen dari kehidupan mereka yang mereka sebetulnya hidup secara sehat, karena pengalaman perempuan itu dinegasikan. Jadi kita nggak hanya ngomongin tentang konteks konteks tadi psikososial yang secara psikologis, bahkan secara kesehatan jasmani pun itu juga terdampak. Dan kemarin tahun 2023 kita sempat dari Jakarta Feminis kita bikin sebuah Women's Tribunal, jadi peradilan perempuan, ngebahas tentang akses kesehatan perempuan, dan kita membuka dengan bilang, kalian pernah tahu nggak sih karena pernah lihat nggak ibu kalian sakit? Nggak pernah. Karena ibu kita selalu bilang kayak, enggak kok ibu gak sakit, gak apa-apa. Kayak gitu. Itu karena tadi menurutku dampak dikondisikan di mana mereka harus tetap siaga. Dan tadi ya, walaupun dengan tantangan kayak lo gak tahu apa-apa, tapi sebetulnya they know everything. Gitu kan, kayak lo kehilangan apa yang dicari siapa, emak lu. Ya hal-hal kayak gitu kan. Nah itu sih menurut aku yang akhirnya berdampak. Mereka harus selalu alert, tapi ke-alertan mereka itu bahkan gak di-acknowledge sebagai sebuah expertise gitu. Benar, sebagai expertise. Benar banget tuh. Setuju. Tapi kalau dalam dunia kerja gimana, Kak? Apakah ini mempengaruhi mansplaining, ini mempengaruhi promosi? Iya jelas lah, pastilah. Itu aku rasa juga, dan apalagi sering sekali kan di saat kita kayak, ini kita ngomongin mansplaining gak cuma dalam konteks pengetahuan, tapi di saat kita kayak berdebat sehat, di saat kita yang ngomong, itu pasti dibilang, kamu perempuan emosional, kenapa marah-marah gitu. Padahal sebenarnya kita gak marah-marah. Ini Cesa Padangando loh ngomongnya. Ini sebetulnya sama kalau aku sering bilang sih, kalau misalkan stereotip feminis tuh apa sih, hobinya marah-marah gitu kan. Padahal gue bukan marah-marah, namanya aktivis emang ruhnya adalah marah-marah gitu. But you never heard this disebutkan ke aktivis laki-laki. Nobody ever said ke aktivis laki-laki bahwa aktivis laki-laki ini sukanya marah-marah. Pasti feminis yang akan dilabeli bahwa ini adalah orang yang suka marah-marah. Padahal sebetulnya kita nggak marah, ya marah sih gitu kan. Karena yang namanya aktivisme itu kan dimulai dari kemarahan kan. Maksudnya and of course you will be mad di saat kamu ngelihat banyak sekali perempuan dibunuh gitu kan. Kita ngomongin tentang femisida di Indonesia ya. Kemarin kita juga habis launching data kita. Tahun ini tuh 204 kalau aku nggak salah. Tahun 2024 204. Itu femisida gitu kan. Gimana aku nggak marah? Kalau kamu nggak marah, kamu yang aneh sih sebenarnya. Empati kamu di mana? Terus dia bilang, kan kita laki-laki pakai pikiran. Wah, balik-balik lagi ke situ. Kembali lagi balik-balik lagi ke situ ya. Gitu kan. Jadi aku rasa dan apa namanya itu tadi. Jadi aku rasa ini. Dan sama di dunia kerja, di saat perempuan mengungkapkan sesuatu yang actually it's right, tapi karena masyarakat dan laki-laki berpikir bahwa this is just her feeling, stalking gitu, akhirnya nggak dianggap. Akhirnya ya tadi untuk promosi, untuk mereka mendapatkan kesempatan, bahkan tadi akses perempuan yang punya anak gitu, itu kan sering sekali dinegasikan atau dianggap sebagai sebuah hal yang memberatkan. Padahal ya ini pengalaman hidup perempuan. Karena kembali lagi, aku lagi pas banget soalnya aku pas baca buku ini, jadi ngomongin tentang satu staff di Facebook yang lumayan tinggi posisinya, yang dia kebetulan hamil.
Terus habis itu ternyata waktu hamil dia swollen semua gitu badannya. Akhirnya dia dikasih tempat parkir yang deket jaraknya. Hanya dan sebetulnya kan karena kejadian itu akhirnya mereka punya policy di mana itu di reserve untuk perempuan-perempuan yang lagi hamil, and it takes someone who is at the top to actually they implement that policy. Padahal kan sebelum dia hamil aku yakin pasti ada perempuan-perempuan lain yang hamil. Banyak sebenarnya gitu kan yang juga mengalami pengalaman yang sama, pengalaman that painful experience of have to walk that far gitu. Tapi ya tadi karena mereka nggak menganggap bahwa pengalaman perempuan itu valid dan dibalah kayak mungkin ini kamu aja kali, maybe you should do this and probably men who said that. Jadi mereka kayak yang ya udahlah capek itu kan gue takdirmu ngomongnya. memang hamil. Iya betul. Ya udah jalanin aja sayangan gitu ya. Bahkan ada yang mansplain masalah menstruasi kalau pernah lihat kayak video-video di TikTok gitu kan, kayak ditanya gitu ya kan apa namanya, ya kamu ngapain menstruasi, kan tinggal ditahan. Karena mereka berpikir kayak kita bisa nahan menstruasi kayak kencing gitu loh. Itu kan kayak oh my god. Tapi but apparently that happened, dan ini juga berdampak pada dalam konteks-konteks profesional juga gitu. Tapi mungkin ini bisa kali ya Kak Vivi ya, dari pengamatan juga, lagi-lagi dari pengamatan, dari buku yang dibaca, dari penelitian, mungkin dari banyak sekali kasus-kasus gimana ya. Ini buat yang ngedengerin juga nanti bakal nge-share juga nih podcast kita, gimana ya caranya kita nih bisa ngajakin laki-laki, ayo untuk membangun pola komunikasi yang setara nih, untuk kayak membongkar kayak si polanya mansplaining ini tanpa mereka tuh harus ngerasa kayak diserang. Kan somehow dari ego dan gitu ya. Apa yang penting dipahami laki-laki supaya mereka tuh paham, paham gitu loh. Aku tuh capek ya aku tuh capek banget, sering banget ya kita kayak diajak kayak company gitu ngomongin misalkan tentang kekerasan seksual, terus bilang gimana ya Kak kita biar laki-laki tuh nggak ngerasa diserang, egomu lemah sekali. Man and your ego. Ya I don't like kayak kamu ini banget rapuh sekali ego kamu loh gitu loh. Jadi tapi but that's weird. Aku selalu merasa bahwa kayak gimana ya caranya, maksudku kayak boro-boro ya kita ngomong baik-baik, bahkan kadang kayak kita just say no aja mereka udah merasa diserang gitu. Jadi aku rasa dan terkadang memang kita butuh men allies untuk bisa menyampaikan bahwa apa yang terjadi ini, because that's the sad reality adalah most often laki-laki nggak mau mendengarkan perempuan karena tadi mansplaining kan, mereka kayak lo tahu apa lo perempuan dan segala macam. Bahkan kadang ada beberapa company yang memang specifically bilang Kak boleh nggak trainernya laki-laki aja, soalnya kalau perempuan mereka nggak bakal dengerin. That happen gitu, dan kita kayak but why? Tapi kan pengalaman ini pengalaman perempuan, tapi memang aku sih udah di poin dimana if you want to feel attacked, that's your problem, not my problem. Tapi aku di sini just stand up for myself and my fellow women untuk bilang bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah bentuk dari seksisme. Kamu merasa tersinggung, then it means you have to do a reality check, not me, untuk kayak menjaga perasaan kamu, karena kamu sendiri juga udah nggak menjaga perasaanku gitu kan. Jadi kalau aku sih sebenarnya seperti itu. Tapi kembali lagi, I think if we want to take it into like the bigger problem, untuk itu ya memang kita butuh para laki-laki sekutu ini untuk juga bisa ngomong ke teman-temannya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk-bentuk mansplaining atau bentuk-bentuk seksisme kayak gitu. Karena sering sekali kan orang bilang nggak semua laki-laki kayak gitu. Ya memang betul gitu kan. Tapi kan bukan berarti terus ini jadi masalah gue kalau kamu cuman bilang bahwa nggak semua laki-laki seperti itu tanpa kamu memberitahu teman-teman laki-laki kamu bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk-bentuk seksisme, mansplaining, atau bahkan dalam bentuk-bentuk candaan-candaan seksis yang inappropriate gitu. Ya that means you're part of the problem. Karena we need someone yang mau didengar oleh para laki-laki ini untuk memahami bahwa ini nggak benar kayak gitu. Gitu sih. Wow, mudah-mudahan ini podcast kita ini nanti didengar, ditonton, dan juga bisa ngasih insight sekali buat banyak orang, baik itu perempuan atau laki-laki ya. Amin. Dari obrolan ini kita sama-sama bisa ngelihat bahwa ternyata mansplaining itu bukan soal ego individu semata, tapi juga tentang cara kekuasaan yang membentuk anggapan bahwa ada satu gender yang secara kapasitas dan gagasan lebih superior dari gender lainnya. Dan mansplaining ini terjadi juga karena sistem yang memberi ruang lebih besar pada laki-laki untuk dianggap otoritas dan lebih kecil pada perempuan untuk dipercaya atas suaranya sendiri. Sebab itu, tugas kita selanjutnya bukan hanya mengenali tapi juga mengintervensi ruang-ruang tempat ketimpangan itu terjadi. Kita bisa mengevaluasi ulang mekanisme pengambilan keputusan, siapa yang sering mendominasi ruang diskusi, dan bagaimana suara perempuan diposisikan.
Mari bersama kita hentikan siklus ini dan bersama-sama kita bisa menciptakan ruang di mana setiap suara dihargai dan setiap gagasan didengar. Yeay! Terima kasih sekali lagi Kak Vivi untuk waktunya, untuk banyak sekali ilmu yang di-share hari ini dan mudah-mudahan ini bisa ya jadi satu insight baru untuk kita semuanya dan juga bisa saling mengedukasi satu sama lain. Yes. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia atau YGSI. Untuk ide dan masukan silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Speak the Unspoken. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Eva Tarigan pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.